Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Segenap wali santri dan pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan, karunia, anugerah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa. Lebih-lebih adalah kenikmatan iman, Islam, keistiqomahan, berada di jalan kebenaran, dan kenikmatan yang malam hari ini kita rasakan adalah bisa menghadiri majelis iman, majelis ilmu, dan majelis Quran ini, di mana dalam majelis ini kita tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menyindir orang-orang yang enggan atau malas atau tidak mau untuk merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka terkunci? Ini wakhfila arsyadakumullah, karunia yang besar sekali saat kita bisa bermajlis seperti ini. Kita renungi ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim. Apalagi ini adalah ayat-ayat yang terkait dengan kepengasuhan, terkait dengan parenting. Sekaligus kita menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua, ya, terus meningkatkan kafaah tarbawiyah kita, kemampuan kita, kesadaran kita, pemahaman kita untuk mendidik anak kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Para ayahanda, para ibunda, segenap wali santri dan pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mentadabburi surah Ali Imran ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Sekali lagi, surah Ali Imran ayat yang ke-33 dan 34, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un 'alim. Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih. Innallaha astafa.
Allah telah memilih, mengistimewakan Adam, Nabi Adam, kemudian wa Nuha, Nabi Nuh, lalu wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran alal alamin. Allah mengistimewakan mereka semuanya di atas seluruh penduduk bumi. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Bagaimana sebagian mereka merupakan keturunan dari sebagian yang lain. Mereka saling berkerabat dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Pada beberapa seri yang lalu kita telah mentadabburi kisah Nabi Ibrahim, seorang ayah yang luar biasa, ya, bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anak beliau. Dan insya Allah pada beberapa seri yang akan datang kita akan menggali inspirasi parenting, menggali hikmah tarbawiyah, hikmah kepengasuhan dari jejak keluarga Imran alaihissalam, di mana keluarga Imran ini adalah keluarga yang sangat istimewa hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka dalam kitabnya, bahkan disebutkan menjadi satu nama dari nama-nama surat yang ada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Pada ayat yang ke-33 Allah menegaskan bahwasanya Allah memilih Nabi Nuh, Nabi Adam, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, ya, mengistimewakan mereka alal alamin, ya, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, ya, di mana As-Sa'di menjelaskan bahwasanya keluarga ini yang Allah sebutkan sebagai terpilih dari seluruh manusia, mereka memiliki rantai kesolehan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam keturunan mereka. Ya, ini adalah perkataan As-Sa'di dalam tafsirnya. Sekali lagi, keluarga-keluarga yang Allah sebutkan ini dari Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Imran, keluarga-keluarga mereka ini, sosok-sosok ini adalah sosok-sosok pilihan inspiratif dan teladan, di mana keluarga-keluarga ini yang Allah sebutkan sebagai yang terpilih dari seluruh manusia, mereka memiliki rantai kesolehan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam keturunan mereka. Ya. Dan salah satu dari mereka yang insya Allah dalam beberapa seri yang akan datang akan kita bahas adalah keluarga Imran atau Ali Imran, ya, di mana ini adalah keluarga yang istimewa, ya, keluarga yang penting bagi kita para ayahanda, para ibunda untuk mengambil inspirasi pelajaran sebanyak-banyaknya dari kisah kehidupan mereka, ya, penyebutan mereka, nama mereka dalam Al-Quran saja ini menunjukkan bahwasanya sosok mereka adalah istimewa. Karena kita yakin Al-Quran, ya, dalam menyebut sebuah nama itu pasti bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan, bukan sembarangan dan tidak sia-sia, pasti istimewa. Nama apapun, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran pasti istimewa, baik istimewa untuk kita teladani atau istimewa untuk kita jauhi, ya. Ini bila arsyadakumullah. Dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Imran di sini adalah Imran
ayah dari Maryam. Ya, ayah dari Maryam, di mana Maryam ini nanti akan melahirkan seorang Nabiullah bernama Isa alaihi salam. Ya, ini penegasan dari Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Kemudian Imran ini nama lengkapnya siapa? Ya, nama lengkap Imran ini kalau menurut Ibnu Asakir, beliau menyebutkan riwayat bahwasanya nama lengkap Imran ini adalah Imran bin Mathan bin Al-Azar bin Ayyud. Ya, di mana keturunannya atau nasabnya ini kalau dirunut ke atas nyampe pada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam. Ya. Dan mayoritas ulama bersepakat bahwasanya Imran ini bukan nabi. Ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Imran ini bukan nabi, tetapi memang keturunan nabi dan ayah dari nabi juga, ya. Ayah dari nabi. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Adapun kalau keluarga Imran sendiri, ya, namanya keluarga ya pasti ada sosok ayah, ada sosok ibu, ada sosok anak, ya. Bahkan kalau dalam keluarga Imran ini juga disebutkan ada sosok menantu, ya. Keluarga Imran ini sendiri terdiri dari beberapa orang, ya. Ali Imran itu yang pertama adalah Imran itu sendiri, kemudian yang kedua istri Imran atau Imra'atu Imran, ya, yang menurut beberapa riwayat disebutkan namanya adalah Hannah. Ya, kemudian ada sosok putri sulung Imran alaihi salam yang beberapa riwayat menyebutkan namanya Asya. Ya, Asya, dan Asya ini nanti menikah dengan seorang nabi yang bernama Zakaria. Yang kemudian dari anak Nabi Zakaria dan Asya ini lahirlah seorang nabi yang bernama Yahya. Ya, alaihi wassalam. Ya, kemudian anggota keluarga Ali Imran yang lain adalah Maryam. Ya, Maryam, Bunda Maryam yang kemudian nanti melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi ini pemirsa sekalian, komposisi atau tim, ya, anggota dari Ali Imran ini. Yang pertama adalah Ali Imran sendiri, Imran sendiri, kemudian istrinya yang bernama Hannah, kemudian beliau punya putri sulung yang bernama Asya yang nanti menikah dengan seorang nabi yang bernama Zakaria dan lahir dari keduanya seorang nabi juga yang bernama Yahya. Kemudian Imran ini nanti pada ayat berikutnya disebutkan nanti mempunyai anak yang dinamakan Maryam, dan dari rahim Maryam ini nanti lahir seorang nabi yang bernama Isa alaihi salam. Ya, ini para pemirsa sekalian yang perlu kita ketahui sebagai muqaddimah anggota keluarga Ali Imran yang insya Allah nanti akan kita kupas satu persatu pada beberapa ayat setelah ini dalam surah Ali Imran. Tetapi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas ayat yang ke-34. Ya, kalimat dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un alim. Ya, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un alim. Di mana dalam ayat yang kedua ini disebutkan bahwa para nabi, para rasul, para solihin itu ternyata satu sama lain merupakan keturunan atau mereka itu saling berkerabat. Ya, ini ikhwah fil arsyadakumullah menunjukkan tentang pentingnya nasab dalam pendidikan Islam. Ya, pentingnya nasab dalam tarbiyah Islamiyah. Ya, dan ini juga ditunjukkan dalam keluarga
Imron. Imron sendiri adalah orang yang soleh, istrinya juga imro'ah salihah. Nanti akan kita jelaskan tentang sosok istri Imron ini. Kemudian beliau punya anak yang juga imro'ah salihah, kemudian menikah dengan seorang nabi, ya, kemudian punya anak juga yang salihah bernama Maryam, kemudian melahirkan seorang nabi yang sangat istimewa, Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini menunjukkan memang mereka itu dzurriyyatam ba'duha min ba'd, yang ikhwah fil arsyadakumullah secara parenting, secara kepengasuhan, ya, ini memberi inspirasi kepada kita akan pentingnya nasab dalam at-tarbiyah al-islamiyah. Pentingnya nasab dalam pendidikan Islam. Ya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Ya, letak pentingnya nasab di mana? Ya. Letak pentingnya kita itu keturunan siapa yang akan mempengaruhi karakter kita atau tarbiyah Islamiyah itu di mana? Ya, ini yang ingin kita jelaskan satu persatu. Setidaknya yang pertama, di mana faktanya, ya, kesolihan leluhur itu mempunyai pengaruh kepada kesolihan anak keturunan. Ya. Dan ini bisa terjadi yang pertama karena biasanya orang yang soleh dia akan berusaha mentarbiyah, mendidik anak keturunannya dengan tarbiyah Islamiyah yang baik. Ya. Jadi ini yang pertama, biasanya orang soleh, para nabi, para rasul, mereka adalah teladan. Para ulama, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak mereka, ya, di dalam didikan yang Islami, di dalam didikan yang Qur'ani. Setidaknya anak tersebut lahir di tengah bi'ah Islamiyah, ya, lahir dari rahim dua orang tua yang soleh dan solihah, ya, kemudian hidup, tumbuh, berkembang dalam bi'ah solihah tersebut, ya. Ini kemudian yang menunjukkan bahwasanya nasab leluhur itu berpengaruh pada pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam beberapa nas bahwasanya di antara bentuk jaza dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu adalah Allah akan menjaga anak dan keturunan mereka. Ya. Dalam beberapa serial sebelumnya kita telah membahas tentang efek kesolihan orang tua pada kesolihan anak. Yang kita ambil inspirasi ini dari cerita yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ya. Jadi poin yang kedua mengapa nasab orang tua, nasab leluhur itu penting dalam pendidikan Islam. Ya, poin keduanya adalah bagaimana di antara bentuk jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesolehan leluhur tersebut, ya, nenek moyang tersebut, di antara bentuk jaza kepada mereka adalah Allah akan menjaga anak keturunannya, baik itu secara kebutuhan lahiriah ataupun secara ma'nawiyah, ya, termasuk kaitannya dengan kesolihan. Ya, ini bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tamamun ni'am, ya, sebagai kesempurnaan karunia yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah, mengapa nasab dan keturunan ini menjadi penting pada proses pendidikan
Islami. Ya. Yang ketiga adalah karena biasanya ya orang-orang soleh, leluhur-leluhur, baik itu dari para nabi, para rasul, para solehin, para ulama, ya itu mereka mempunyai kebiasaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada beberapa serial yang lalu sudah kita jelaskan tentang pentingnya doa bagi anak ya dalam pendidikan Islam. Ya, kita bahas tentang doa yang dilantunkan oleh para ibadur rahman. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, insya Allah kalau dia benar-benar soleh, insya Allah ketika dia benar-benar mengamalkan Al-Quranul Karim, ya dia akan berdoa dengan doa-doa ini. Ya, bahkan ketika dia adalah ibadur rahman, ya maka dia juga akan berdoa dengan doa-doa ini. Maka insya Allah doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terwujud dalam islahud dzurriyyah. Ya, yang terwujud dalam apa? Dalam perbaikan keturunan. Ya, terutama secara kesolihan. Ya, ini ikhwah fillah arsyadakumullah beberapa hal yang menunjukkan akan urgensi dari nasab. Ya, urgensi nasab dalam pendidikan Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Dan kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Ya, seorang perempuan itu dinikahi karena empat hal. Ya. 5 liha karena hartanya, kemudian lina sabiha karena nasabnya, kemudian lijamaliha karena kecantikannya, dan yang keempat karena lidiniha karena agamanya. Kemudian Rasulullah menegaskan fadfar bidatiddin taribat yadak. Ya, maka pilihlah seorang perempuan yang dia mempunyai agama yang bagus, maka insya Allah kalian atau engkau akan beruntung. Ya, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari ya 3 kriteria yang lain selain agama. Tidak ada pengingkaran. Ya, bahkan di situ itsbat tungkahul mar'ah li arba. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengingatkan bahwasanya yang harus menjadi parameter utama, yang harus didahulukan itu adalah kriteria din. Ya, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Tetapi 3 yang lain tidak diingkari. Ya, ini menunjukkan bahwasanya nasab itu penting. Ya, nasab itu penting. Meskipun tentu nasab itu bukan untuk sebuah kebanggaan, bukan untuk kemudian ujub, ya bangga kepada diri sendiri, kemudian ihtiqarul akharin, ya meremehkan orang lain, bukan. Ya. Tapi justru seharusnya nasab itu menjadi peringatan, ya menjadi semangat untuk mempertahankan kesolihan. Dan ikhwafil arsyadakumullah, yang kita maksud dengan urgensi nasab dalam pendidikan Islam ini adalah nasab dari sisi kesolihan, bukan nasab atau keturunan dari sisi dia keturunan bangsawan, ningrat, ya, atau mungkin anak orang kaya, anak pejabat, bukan itu. Tetapi adalah nasab dalam hal kesolehan. Ya, nasab dalam hal kesolehan. Ya, ini sekali lagi kita garis bawahi bahwasanya nasab, ahammiyatun nasab, urgensi nasab di sini adalah urgensi nasab dari sisi kesolehan. Ya, oh ini keturunan seorang ulama. Oh ini keturunan seorang mujahid. Oh ini keturunan nabi. Oh ini keturunan seorang wali. Ya, ini keturunan solihin. Ya, nah seperti ini yang kita maksud, bahwasanya nasab ini sangat penting dari sisi kesolihan pada pendidikan Islam. Nah, ikhwafil arsyadakumullah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin
a'azakumullah, di antara cara kita ya memanfaatkan atau menjadikan nasab ini penting dalam pendidikan Islam ini ada berbagai cara ya, ada berbagai cara. Yang pertama, penting kita untuk merunut ya, merunut dan mencari-cari siapakah orang tua kita ya, siapakah orang tua kita. Kalau ternyata orang tua kita ini Masya Allah para solihin, para solihat ya, apalagi mungkin nenek moyang kita ini adalah seorang ulama ya, atau mungkin seorang pejuang ya, seorang veteran ya, jihad, veteran perang kemerdekaan melawan para penjajah ya. Ini penting untuk kita kenalkan kepada anak-anak kita ya. Ini satu poin yang sangat penting, kita mengetahui nenek moyang kita itu siapa ya. Kita jelaskan kepada anak-anak kita, Mbah Muki biyen koyo ngene gitu ya, Mbah Muki biyen ulama besar, Mbah Muki biyen seorang alim ya, Mbah Muki biyen pejuang ya, seorang veteran yang ikut melawan Belanda, ikut melawan Jepang, ikut memberantas komunis atau PKI misalnya. Ini penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita ya, karena ini akan mewariskan semangat ya, mewariskan estafet perjuangan. Kakekmu dulu tuh seperti ini, buyutmu dulu tuh seperti ini, kamu harus lebih hebat daripada buyutmu. Nah, ini ikhwah fillah syadakumullah, bagaimana kita memanfaatkan nasab itu menjadi sesuatu yang berpengaruh dalam pendidikan Islam. Itu kita jelaskan ya, betapa mulianya nasab keluarga kita ya. Kemudian adalah bagaimana mewariskan kemuliaan itu dalam kesolehan dan dalam perjuangan. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azakumullah. Kemudian yang kedua yang juga penting untuk kita lakukan ya, kaitannya dengan nasab ini dalam pendidikan Islam adalah menjaga nasab kita untuk tidak ternoda atau tercemari ya, terutama dalam masalah pernikahan ya. Jadi ini penting, jangan sampai masuk ke dalam silsilah keluarga kita orang-orang yang rusak agamanya ya. Penting, maka tadi fadfar bidzatid din ya, itu yang menjadi kriteria utama ya. Kalaupun kita mempertimbangkan nasab tetapi bukan dari sisi anak orang kaya atau bukan, anak pejabat atau bukan, anak bangsawan atau bukan, keturunan ningrat atau bukan itu. Tetapi bagaimana kesolehan orang tua mereka, silsilah ya, keluarganya seperti apa ya. Ini penting ya, karena jangan sampai ketika silsilah keluarga kita sudah bagus, kemudian kita tidak selektif sebagai orang tua dalam memilihkan jodoh untuk anak-anak kita, maka silsilah kesolihan keluarga kita, silsilah perjuangan yang terwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi itu akan putus. Ya, ini ikhwafil arsyadakumullah satu poin yang penting sekali, bagaimana kita menjaga nasab ini untuk bisa berpengaruh dalam pendidikan Islam. Sebaliknya justru pernikahan itu harus bisa menjadi sarana bagi kita untuk islahud dzurriyyah, untuk memperbaiki silsilah keluarga, untuk memperbaiki nasab dan keturunan. Ya, misalnya kita ini nasabnya dilacak sampai kakek kita, buyut kita sampai ke atas, ini ternyata ya orang-orang biasa saja. Bahkan kemudian kita dapatkan mungkin ternyata orang tua kita abangan mungkin
atau bahkan tidak sholat mungkin, ya itu di situ ketika kemudian kita hijrah, ketika kemudian kita mendapatkan hidayah dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan akhir segalanya. Justru dengan pernikahan ini seharusnya kita bisa memperbaiki jalur keturunan itu menjadi lebih baik dengan mencarikan untuk anak-anak kita apa? Jodoh yang baik. Ya. Jadi nanti silsilah keluarga kita kecipratan kebaikan dari silsilah kesolihan keluarga yang lain. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Wahfil arsyadakumullah. Nah, ini satu contoh yang penting sekali. Nah, syukur-syukur kalau kita sendiri punya silsilah kesolihan dari keluarga kita, ya. Kemudian kita selektif juga dalam memilih jodoh untuk anak-anak kita, maka itu akan bertemu dua silsilah kemuliaan, kesolihan, perjuangan yang tentu nanti akan kita berharap akan melahirkan duriyah-duriyah, keturunan-keturunan, anak cucu yang solihin dan solihat. Ya, ini ikhwah fil arsyadakumul, dan ini besanan ini, ya istilahnya besanan ya, antara orang-orang soleh, ya ini juga dicontohkan oleh para nabi. Ya, kita ketahui seperti dalam kisah Ali Imran ini, siapa? Imran menikahkan anaknya dengan seorang nabi yang bernama Zakaria. Kemudian Zakaria nanti punya anak namanya Yahya. Ya. Kemudian seperti Nabi Musa misalnya, punya mertua namanya Nabi Syuaib. Kemudian nggak usah terlalu jauh ke sejarah para nabi terdahulu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya itu adalah menantu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga menantu siapa? Sahabatnya, yaitu Umar ibnul Khattab. Kemudian Utsman bin Affan itu adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Dan itu dicontoh oleh para ulama-ulama berikutnya seperti siapa? Imam Muslim misalnya. Beliau menikahi putri dari gurunya. Ya, putri tersebut juga seorang alimah. Dan ini banyak menjadi menjadi teladan bagi orang-orang soleh berikutnya, bagaimana antara orang keluarga yang soleh dengan keluarga lain yang juga soleh itu saling besanan untuk mempertahankan rantai atau silsilah kesolihan, untuk mempertahankan rantai perjuangan mereka. Ya, ini ikhwah fil arsyadakumullah yang bisa kami sampaikan. Tentu ya ini ada catatannya, ya selalu ada disclaimernya. Nasab di sini bukan untuk dibangga-banggakan, ya. Nasab di sini bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk kemudian kita meremehkan orang lain, ya. Melihat kamu keturunan siapa sih, ya, menelisik dengan penuh penghinaan misalnya, ya, dia keturunan orang begini tidak, bukan untuk itu. Tetapi nasab ini sebagaimana tadi kita jelaskan, ketika kita mengetahui nasab kita siapa, ya itu memberi motivasi kita, memberi semangat kita untuk melanjutkan perjuangan orang tua kita. Juga mentaurith, mewariskan kesolehan dan perjuangan itu kepada anak-anak kita berikutnya. Nanti anak-anak kita juga meneruskan kepada anak-anak mereka, cucu-cucu kita, bahwasanya dulu kakek kita seperti ini, oh dulu bapak kita seperti ini, oh dulu nenek kita seperti ini. Ya, ini ikhwah fil arsyadakumullah. Yang penting itu, bukan kebanggaan, bukan kesombongan. Ya, dan kemudian meremehkan orang lain, bukan. Sekali lagi bukan. Ya, karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwasanya man bata'a amaluhu lam yusri'hu nasabu. Ya.
barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, dan kita ketahui seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu nasabnya sama mulianya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim. Ya, keturunan bangsawan, keturunan ningrat kalau di kalangan Quraisy ketika itu di Jazirah Arab adalah pilihan. Ya, tetapi ya karena mereka tidak beriman, ya, karena mereka tidak beramal soleh, maka nasab itu tidak berpengaruh apa-apa. Ya, ini ukhfil arsyadakumullah. Dan seperti yang dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, ya, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Syekh Abdul Muhsin itu juga teladan kita ya dalam soal urgensi nasab dalam pendidikan Islam. Ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, seorang ulama ahli hadis di Madinah yang Masya Allah tabarakallah dalam hadis, ya, beliau punya kajian rutin di Masjid Nabawi. Ya, kita alhamdulillah juga sempat menimba ilmu dari beliau. Itu beliau punya anak yang luar biasa juga, seorang syekh, ya, seorang profesor, seorang doktor, dan juga muhadir, ya, pengajar di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Razak Al-Badr, yaitu anak beliau. Kemudian beliau juga punya anak perempuan yang dinikahkan dengan seorang syekh bernama Dr. Ahmad Al-Ghunaiman. Ya, ini seorang syekh juga, doktor juga, doktor akidah di Universitas Islam Madinah, di mana ayah dari Syekh Ahmad Ghunaiman ini adalah Syekh Abdullah Al-Ghunaiman yang juga merupakan seorang ulama dan juga pengajar di Masjid Nabawi. Luar biasa sekali, indah sekali melihat perbesanan antara para ulama ini. Dan beliau dalam menjelaskan hadis tadi, man bata'a amaluhu lam yusri'hu nasabuhu, ya, barang siapa yang lambat amalannya maka tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya nasab itu jika diiringi dengan ilmu dan kesolihan, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Maka itu adalah cahaya di atas cahaya. Tetapi jika tidak diiringi dengan keduanya, maka itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Demikian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azakumullah, tadabbur kita pada surah Ali Imran ayat 33 dan ayat 34, dan mudah-mudahan ke depan bisa kita lanjutkan, kita menapaki, ya, inspirasi dari keluarga Imran. Dan malam hari ini alhamdulillah kita sudah selesaikan ayat yang ke-34 tentang urgensi nasab keturunan dalam pendidikan Islam. Ya. Kita akan coba lihat di kolom chat, mungkin ada pertanyaan dari para pendengar. Belum ada pertanyaannya? Baik. Ini ada satu pertanyaan ya. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana cara istiqomah untuk seorang yang mu'allaf, sedangkan banyak sekali celaan terhadap orang luar kepada kita. Saya tahu itu semua karena niat Ustadz, tetapi jika lingkungan tidak mendukung, terus
Taib. Ya, ini meskipun keluar dari tema, insya Allah bisa kita kita coba jawab ya, tentang cara bagaimana istiqomah ya untuk terutama para mu'alaf. Ya. Yang pertama adalah senantiasa menguatkan niat ya. Idza shadaqal azmu wadahas sabil. Jika azam ya, tekad, niat itu sudah bulat, sudah kuat, maka insya Allah jalan akan terbentang luas. Ya, maka penting senantiasa menjaga niat, senantiasa membulatkan tekad ya untuk memeluk hidayah lebih erat lagi ya, untuk belajar Islam lebih banyak lagi. Ini yang penting, yang pertama untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, tentu sangat penting untuk memilih guru yang baik ya. Bagaimana al ilmu ya, ilmu itu adalah din ya. Fangdur amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa, perhatikanlah dari siapa engkau mengambil agamamu ya. Mengambil ilmu itu dari siapa? Karena ilmu itu adalah agama ya. Ilmu itu adalah agama. Maka penting kita memilih ustadz, memilih guru, memilih syekh, memilih murabbi ya. Itu yang benar-benar tepat ya. Jangan sampai salah pilih guru ya. Ini penting sekali ya. Lihatlah keilmuannya ya, bagaimana apakah menyandarkan ilmunya kepada qaulullah wa qaulur rasul ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmiah ya, logis dan lain sebagainya, atau sebaliknya ya, hanya menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya sendiri atau tidak bersandarkan kepada nas-nas atau dalil yang sahih ya. Kemudian apakah kemudian dia termasuk pengikut hawa nafsu atau tidak ya, terlihat dari kehidupannya sehari-hari, apakah istiqomah dalam syariat atau tidak, menjalankan syiar-syiar Islam atau tidak. Ini penting ya, karena sekali lagi ilmu itu adalah din ya. Fangdur amman ta'khuduna dinakum ya. Maka pastikan, lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu, dari siapa engkau mengambil ilmu tersebut, karena itu yang akan menjadi agamamu ya. Ini kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, penting kita ya, terutama para mu'alaf atau teman-teman yang baru hijrah misalnya, untuk mencari al-bi'ah as-salihah ya, untuk mencari komunitas atau lingkungan yang soleh ya. Karena sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun, al-insanu ibnu bi'ati, manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Rasulullah sendiri juga sudah menegaskan al-mar'u ala dini khalilihi, bahwasanya seseorang itu berada di atas agama temannya. Fangdur man yukhallil, maka hendaknya dia melihat ya, falyandur amman yukhallil, dia melihat siapa yang dia temani, siapa yang dia bergaul dengannya. Ini ikhwah fillah asyhadakumullah. Yang ketiga, penting bagi para mu'alaf atau teman-teman yang baru hijrah untuk untuk mencari komunitas, lingkungan yang baik ya. Kalau kita bergaul dengan penjual parfum, insya Allah kita akan ketularan wangi, kecipratan wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang penjual korek api misalnya, atau istilah hadisnya ya, atau menjual sesuatu yang bau, kita dekat-dekat dengannya, maka kita akan ketularan bau juga ya. Jadi ini penting
Yang ketiga adalah memilih teman yang baik, lingkungan yang baik. Ya. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah meminta keistiqomahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting. Ya, ini paling penting. Di sini kemudian mengapa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap sholat kita, setiap rakaat kita, setiap kita membaca surah Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Ini kan sebenarnya agak aneh. Kita seorang muslim, kita sedang sholat tetapi kita minta petunjuk. Ya, petunjuk apa lagi? Kita sedang dalam kebaikan. Maksudnya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah 'alal hidayah. Keistiqomahan di atas hidayah. Ya. Karena hidayah itu ikhwafil arsyadakumullah, jangan kita merasa aman bahwasanya kita akan terus berada dalam hidayah. Ya, hati manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa doa seperti ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang merubah hati, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya, rubahlah hatiku menuju ketaatan kepadamu. Ya, kemudian juga ada doa Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan dan janganlah engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Ya, karena kita itu kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lepas kita dan terjerumuslah kita kepada kesesatan. Wa'iyadzubillah. Ya. Dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ayat ini unik. Bagaimana yang menjadi objek ayat ini adalah orang-orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takwa biasa tapi sebenar-benar takwa haqqa tuqatih. Tetapi di akhir ayat ini Allah ya mewasiatkan satu hal, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal ya kecuali dalam keadaan muslim. Ya, ini peringatan bagi kita. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ya, hatta ma yakun bainahu wa bainal jannati illa dira'. Bahwasanya ada di antara kalian, wa inna ahadakum, ada di antara kalian yang tiap hari mengamalkan amalan ahli surga sampai antara dia dengan surga itu sudah tinggal sejengkal lagi. Ya, fayasbiqu alaihil kitab, tapi kemudian didahului dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi'amali ahli nar, sebelum wafat dia melakukan perbuatan ahli neraka, fayadkhulaha, maka kemudian dia masuk neraka. Maka ini penting, kita meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap kita melantunkan ihdinas siratal mustaqim ini harus kita hayati. Bahwasanya kita memohon al-istiqamah 'alal hidayah. Ya, al-istiqamah 'alal hidayah. Pada sujud kita, kalau imam misalnya sujudnya lama, di antara yang disunahkan dalam saat kita sujud itu adalah membaca doa. Selain doa yang biasa kita baca, ada doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya, kemudian doa-doa ma'thur yang lain sebagai bentuk ketawaduan kita, sebagai bentuk mawas diri kita, kita mohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya
bagaimana cara mengarahkan anak-anak kita supaya mau tetap melanjutkan di suatu pondok tahfidz karena alasannya tidak bisa fokus di pelajaran akademiknya. Ya, ini memang satu persoalan yang sering terjadi. Tetapi kita sendiri sebagai orang tua harus yakin. Ya, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk membuat sulit. Bukan untuk membuat orang susah. Bukan untuk membuat orang tidak bisa fokus dengan kehidupannya. Justru Al-Quran itu kalau kita berinteraksi intens, maksimal dengannya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan. Ya, keberkahan dari sisi misalnya kemampuan untuk tarkis, kemampuan untuk fokus. Jadi anak-anak itu dalam menghafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran itu sendiri, tapi dia berlatih untuk bisa fokus. Ya. Dan kalau dirinya sudah terlatih fokus, maka belajar apapun yang lain, ya, yang secara keilmuan seharusnya lebih mudah dari Al-Quran, secara kemuliaan tidak ada yang membandingi kemuliaan Al-Quranul Karim, belajar ilmu apapun akan menjadi mudah. Dan ini rahasia kecemerlangan para ulama, ya, seperti Imam Asy-Syafi'i misalnya. Sebelum usia 10 tahun dia sudah selesai 30 juz, hafal lancar. Ya. Begitu juga ulama-ulama yang lain yang menjadi modal mereka adalah hafalan Al-Quran. Ya, kecerdasan mereka diasah dengan menghafal Al-Quran. Fokus mereka, tarkis mereka, ya, diasah dengan fokus dalam menghafal Al-Quran. Hingga kemudian ketika belajar ilmu-ilmu yang lain menjadi mudah. Ya, ini ikhwah fillah arsyadakumullah yang penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, betapa Al-Quran itu diturunkan bukan untuk membuat orang susah, bukan untuk membuat orang sulit fokus, tapi justru itu akan membuat anak kita terlatih untuk fokus. Ya, kemudian dari sisi keberkahan waktu, yakinlah ketika kita mengalokasikan waktu untuk berinteraksi banyak dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan keberkahan waktu kepada anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita ya pagi dan sore belajar, ya, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, sekian waktunya yang seharusnya untuk belajar mungkin ya diperuntukkan untuk menghafal Al-Quran, yakinlah Allah akan ganti dengan keberkahan, dengan kemudahan. Ya, itu sudah mujarab dimanapun. Ya, ada banyak perkataan salaf tentang ini. Ada orang yang begitu sibuk, ya, termasuk Allah yarham Ustadz Dr. Muhammad Mu'inuddinillah Basri rahimahullah. Ya, itu sibuk banget. Ya, kami berusaha menggantikan berbagai amanahnya sampai ya tertatih-tatih karena begitu banyak amanahnya, tapi semuanya tertata rapi, semuanya tercover dengan baik. Ya, saya sempat berpikir apa beliau wali dan lain sebagainya, tapi ada yang sangat logis, yaitu beliau mengalokasikan waktu yang sangat banyak untuk Al-Quranul Karim. Ya, hingga kemudian Allah tata hidupnya. Ya, Allah tata waktunya. Ya. Ini ikhwafil arsyadakumullah, keberkahan waktu. Ya. Kemudian secara fakta yang ada, ya, dari berbagai pengalaman kita di berbagai lembaga pendidikan, ternyata ya antara akademik dengan Al-Quran itu bukan sesuatu yang bertentangan, bahkan saling menguatkan. Ya, alhamdulillah seperti pesantren kita dulu di Ishkarima misalnya, ya, kita pernah meraih peringkat pertama SMA swasta Jawa Tengah dalam ujian nasional. Ya, mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, sekolah swasta. Kemudian ketika digabung swasta dan negeri nomor 2. Ya, ketika itu Taruna Nusantara masih negeri, kita kalah dari Taruna Nusantara. Ya, ini anak-anak yang
waktunya tidak banyak gitu untuk belajar matematika, untuk belajar kimia, untuk belajar biologi, untuk bahasa Inggris. Waktunya nggak banyak karena mereka harus murojaah Al-Quran. Karena kalau nggak selesai hafalan Al-Quran bisa nggak dapat ijazah ketika itu kita. Ya, tapi Masya Allah, tabarakallah, Allah memberi kemudahan itu. Ya, diselenggarakan oleh ya. Kalau di Klaten kita nomor 2 setelah SMA Negeri 1 Klaten yang memang terkenal favorit. Ini anak-anak yang mereka dan lain sebagainya, bahkan bisa ke luar negeri ya, dengan justru itu adalah menguatkan. Alhamdulillah ya, sebuah SMA dengan beban tahfidz yang tidak mudah gitu ya, bisa mengalahkan beberapa sekolah favorit seperti Bintang Laut ya, kemudian beberapa sekolah-sekolah non-Islam bahkan yang selama ini selalu di atas ini. Masya Allah, tabarakallah. Yakinlah akan keberkahan Al-Quran dan yakinlah insya Allah ini tidak bertentangan dengan target-target akademik, justru malah akan menguatkan, melatih fokus mereka, membuat hidup mereka berkah, membuat waktu mereka berkah, latihan untuk manajemen waktu dengan baik. Ya, demikian para ayahanda, para ibunda. Cukup ya insya Allah, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, sudah hampir jam 9. Demikian para ayahanda, para ibunda, para wali santri, dan segenap pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, pelajaran yang sangat penting dari surah Ali Imran ayat 33 dan 34 ini tentang urgensi nasab keturunan dalam pendidikan Islam. Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongan, tapi justru bagaimana kita meneruskan perjuangan para leluhur, terus bagaimana kita bisa islahud dzurriyyah dengan mencari menantu-menantu yang soleh, menantu-menantu yang solehah, ya, hingga kemudian nasab itu berpengaruh kepada kesolehan anak cucu kita. Dan sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim tadi, ya, nasab itu jika diiringi dengan ilmu dan dengan akhlak, ya, insya Allah itu adalah kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya. Tapi jika tidak dibarengi dengan itu semuanya, ilmu dan hidayah, maka itu tidak berarti apa-apa. Aku ma tasma'un billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.